Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Kurniawan Saputro, NIM 104200019, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas HES 4A. Di sini saya akan membahas ataupun membuat sebuah video yang membahas tentang isu ataupun topik yang hadir di kalangan hukum perbankan syariah, yang dimana ini adalah pemenuhan tugas UTS dari hukum perbankan syariah. Baiklah, yang pertama itu adalah kita membahas mengenai bagaimana strategi akselerasi perbankan syariah melalui peningkatan IT dan juga literasi. Yang pertama itu adalah peningkatan IT dan juga literasi. Dapat saya sampaikan bahwasanya itu adalah mekanisme yang sangat luar biasa sekali, yang harus didukung oleh segenap komponen perbankan syariah. Ditambah lagi kondisi saat ini, perbankan syariah merupakan sebuah ladang ataupun sebuah mekanisme yang sangat diminati oleh banyak orang, meskipun eksistensinya belum sepopuler perbankan konvensional. Namun untuk akselerasi hal ini harus dibantu dengan yang pertama itu adalah penguatan digitalisasi ataupun IT. Ketika kita memasuki ranah globalisasi yang akan kaya dengan ilmu pengetahuan, menurut saya hal ini sangat dibutuhkan. Ketika kita tidak mampu memanfaatkan sebuah teknologi secara maksimal, terkhusus dalam ekonomi, maka kita akan kalah dan juga kesulitan dalam bersaing. Kita mampu menjadi yang terbaik dan kita juga mampu menjadi yang tidak terbaik karena mampu atau tidaknya kita memanfaatkan teknologi. Ditambah lagi pada saat ini transaksi sudah bisa berjalan dengan digital. Maka dari itu perlu sekali untuk kita mampu untuk menerapkan sistem digitalisasi, terutama dalam ekonomi yang berlangsung di perbankan syariah. Dalam perkembangannya saat ini, perbankan syariah sudah menggunakan sistem digitalisasi. Namun untuk skala lebih besar itu perlu ditingkatkan, karena ketika kita ingin memperjuangkan sebuah kesejahteraan umat, karena kita tahu perbankan syariah merupakan salah satu ladang ataupun sebagai tempat para muslim khususnya di Indonesia untuk bisa bertransaksi dalam ekonomi, baik itu dalam hal menabung, meminjam, ataupun dalam hal berinvestasi dengan akad-akad yang telah diterapkan sesuai dengan aturan syariah. Maka sangat perlu untuk kita memahami dan juga memajukan di bidang IT. Kemudian yang kedua itu adalah peningkatan mutu SDM. Mutu SDM ini yang bagaimana? Sumber daya manusia yang baik adalah sumber daya manusia yang paham betul akan transaksi perbankan syariah. Kita tahu bahwa perbankan syariah ini memiliki mekanisme yang sangat luar biasa dan sangat berbeda, di mana ada aksen-aksen ataupun ada hal-hal yang tidak bisa dimasukkan ke dalam sektor yang tidak dimiliki oleh para SDM yang bukan jurusan ataupun bukan bidangnya dalam hal menangani perbankan syariah. Sehingga tak jarang pada saat ini sering terjadi ketimpangan-ketimpangan yang menyebabkan perbankan ini sedikit sulit untuk bisa berkembang, yang diakibatkan karena sumber daya manusia yang belum tepat. Nah, kedepannya kita berharap bahwa SDM yang menaungi perbankan syariah merupakan SDM-SDM yang unggul dan tentunya memang linear dengan apa yang menjadi jurusan dan juga bidangnya, sehingga kompetensi dari perbankan syariah ini mampu untuk terus berkembang. Kemudian selanjutnya kita akan berbicara tentang ekosistem produk halal, yakni ini adalah sebuah ekosistem yang saya rasa sangat luar biasa sekali, karena kita melihat ketika kita bertransaksi kemudian menggunakan sistem syariah, maka hal-hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bertransaksi dalam produk-produk yang dihalalkan oleh syariah. Produk-produk ini dalam arti adalah produk-produk ekonomi, yakni yang berjalan di perbankan. Kita bisa memiliki akad-akad yang bisa sangat luar biasa untuk mensejahterakan kemaslahatan umat, seperti akad mudharabah, kemudian akad jualah, kemudian ada gadai di sana dan banyak lain yang bisa kita temukan. Yang menjadi pokok dasarnya adalah kita menggunakan sistem bagi hasil ataupun nisbah,
dan di sana kita menghindari konsep riba dan juga hal-hal lain yang diharamkan oleh syariah. Kemudian ada topik yang sangat luar biasa sekali yang bisa kita apresiasi adalah bahwa BSI ataupun Bank Syariah Indonesia ini mampu mengelola dana 40.000 nasabah yang kaya yang hingga mencapai 50 triliun. Ini adalah sebuah topik yang sangat luar biasa ataupun isu yang sangat-sangat memanjakan bagi kita untuk bisa melihat bahwa potensi perbankan syariah ini mampu untuk berkembang dan bahkan sudah dipercaya oleh masyarakat. Dan kita tahu pada masa pandemi ini kita melihat bahwa ekonomi kita mandek ataupun cenderung stagnan dan bahkan mengalami penurunan. Namun dalam hal ini perbankan syariah sebagai solusi yang hadir, dan bahkan ketika kita melihat kendala-kendala yang ada, perbankan syariah ini memberikan akselerasi yang sangat luar biasa sekali. Dan bukti dari akselerasi yang luar biasa itu adalah kepercayaan dari masyarakat. Dan yang percaya ini adalah orang-orang yang miliarder ataupun orang-orang yang memiliki ekonomi kelas atas. Sehingga kita bisa bahwa menginterpretasikan perbankan syariah ini memiliki kompetensi sangat luar biasa dan egalitasnya mampu untuk kita lihat dengan dampak yang sangat positif. Inilah yang menjadi tolak ukur bagi kita untuk senantiasa memperkembangkan dan juga untuk lebih memajukan perbankan syariah ini menjadi perbankan yang lebih baik dan bahkan menjadi sebuah tujuan dari segala macam kegiatan perekonomian. Indonesia adalah umat muslim dengan penduduk yang mayoritas dan bahkan menjadi negara berpendudukan mayoritas muslim terbesar di dunia. Namun alangkah sedihnya ketika kita melihat bahwa perbankan syariah kita belum bisa dioptimalkan secara matang, apalagi kita masih menggunakan perbankan konvensional dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa akselerasi begitu cepat untuk bisa dilakukan dengan pendukung-pendukung yang tadi, dan tentunya hal ini harus didukung dengan beberapa kompetensi dan juga kesadaran dari masyarakat sendiri, yakni dengan pentingnya literasi. Literasi di sini hadir sebagai upaya untuk memahamkan ataupun mengkolaborasikan antara akselerasi dari perbankan syariah dengan masyarakat yang ada. Maka dari itu penting sekali akselerasi ini hingga menusuk kepada literasi, sehingga tidak jarang kondisi umat ini akan menghadirkan sebuah ekosistem yang sangat-sangat identik dengan Islami. Mungkin itulah pembahasan tentang isu-isu dan juga strategi yang bisa saya sampaikan dengan penjelasan yang insya Allah semoga bermanfaat dan tentunya menjadi pertimbangan bagi kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.